Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Santoso. Saya tergabung pada ke mata pelajaran manajemen, yaitu dari kelas F. Saya pada hari ini akan menjelaskan tentang teori produksi, yaitu teori produksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output, atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Kegiatan ini merupakan mata rantai dari kegiatan ekonomi sehingga sangatlah penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan sebaiknya tetap dijalankan dengan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Oke, next. Di slide kedua yaitu ada the production process, yaitu dalam suatu proses produksi membutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi atau alat, yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar, sehingga jika faktor produksi tidak ada maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Yaitu di sini terdapat tiga faktor produksi, yaitu yang pertama ada teknologi produksi, yaitu faktor di mana mengacu pada hubungan kuantitatif antara input dan output. Lalu yang kedua ada labor, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya. Lalu yang ketiga ada kapital atau modal yang sering terlintas di pikiran, biasanya dalam bentuk uang, namun modal juga bisa berupa alat-alat, yaitu seperti mesin membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Oke, next. Di slide selanjutnya ada fungsi produksi. Di sini mempunyai pengertian, yaitu fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input atau output yang dihasilkan, dengan Q sama dengan F di dalam kurung ada K yang berupa kapital, lalu L berupa labor, R berupa rent, dan T berupa teknologi. Lalu kita akan menjelaskan tentang fungsi produksi satu input variabel dengan slide berikutnya, yaitu fungsi produksi dengan satu input, yaitu menjelaskan dengan menganggap salah satu input konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan dengan input output secara lebih luas, yaitu apabila input modal tetap maka fungsi produksi menjadi Q sama dengan F dikali dengan L, yaitu tentang average physical product of labor atau APL dibagi dengan sama dengan APL dibagi APL sama dengan Q dibagi L. Lalu ada marginal physical product of labor atau MPL, yaitu MPL dibagi dengan MPL sama dengan delta Q dibagi dengan delta L. Lalu yang ketiga ada pada saat APL mencapai maksimum, yaitu besarnya APL sama dengan MPL. Pengertiannya sebagai berikut, yaitu dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan dan hubungan input-output secara lebih luar. Lalu yang kedua diartikan sebagai apabila input modal, yaitu K, dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F dikali dengan K, yaitu Q sebagai output dan K sebagai kapital. Oke, next. Lalu di sini kita mempunyai contoh soal, yaitu satu soal kasus, yaitu suatu proses produksi menggunakan input L dan input K untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses
produksi tersebut, input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total yang dihasilkan dari proses produksi tersebut ditunjukkan oleh persamaan, yaitu Q sama dengan 6L ditambah 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah output Q dihasilkan pada tingkat penggunaan input L sebanyak 10 unit. Di sini kita mempunyai jawaban soal kasus, yaitu Q sama dengan di sini adalah persamaannya dulu ya, kita tuliskan, yaitu Q sama dengan 6L ditambah 20 dengan L sama dengan 10. Lalu kita masukkan aja nih L sama dengan 10, kan di sini persamaannya Q sama dengan 6L ditambah 20, yaitu 6 kali L-nya itu 10. Jadi 6 kali 10 ditambah dengan 20, yaitu 60 ditambah dengan 20 sama dengan 80 unit. Oke, next selanjutnya yaitu fungsi produksi. Di sini mempunyai 3 poin, yaitu diantaranya yang pertama adalah produk total atau total produk, yaitu adalah keseluruhan hasil atau produk yang didapatkan selama proses produksi. Lalu yang kedua ada produk marginal, yaitu tambahan produk atau marginal produk atau MP adalah tambahan dari modal total produksi yang dapat diperoleh oleh unit faktor produksi mengalami pertambahan. Lalu yang ketiga ada produk rata-rata, yaitu average product atau AP adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi atau TP dengan jumlah tenaga kerja atau L. Oke, next. Di sini kita mempunyai fungsi produksi, yaitu produk rata-rata atau yang disebut average product atau AP adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Dengan jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja, yaitu Q sama dengan Q dibagi L, dengan Q itu sebagai output dan L sebagai labor. Di sini juga kita mempunyai rumus dengan APL sama dengan Q dibagi L. Oke, next kita mempunyai yaitu contoh soal atau soal kasus kedua, yaitu suatu proses produksi menggunakan input L dan K untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses produksi tersebut, input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total yang dihasilkan dari proses produksi tersebut ditunjukkan oleh persamaan, yaitu Q sama dengan 6L ditambah 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan produksi rata-rata L, yaitu APL pada tingkat penggunaan input L sebanyak 10 unit. Dengan jawaban, yaitu kita masukin dulu nih rumusnya berupa APL sama dengan yang tadi, yaitu APL sama dengan Q dibagi L. Lalu Q persamaannya yaitu 6L ditambah 20 dengan L sama dengan 10 di dalam soal tersebut. L sebanyak 10 unit, maka 6L yaitu 6 dikali 10, kita masukkan L-nya, lalu ditambah 20 mengikuti soal dari persamaan tersebut, yaitu sama dengan 60 ditambah 20, jadi mempunyai 80 unit untuk APL-nya. Lalu produksi total Q pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 80 unit. Jadi APL sama dengan Q dibagi L, yaitu 80 dibagi 10. Jadi dimasukin lagi 80 dari unit di sini, dari unit L-nya dibagi dengan 10, yaitu L daripada unit soal tersebut, yaitu produk rata-rata L atau APL pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 8 unit.
Oke, next di slide 12 ini kita mempunyai fungsi produksi yang mempunyai produk marginal, yaitu tambahan produk atau marginal produk atau MP adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan, atau yang bisa kita simpulkan sebagai MPL. MPL yaitu mempunyai rumus sama dengan delta Q dibagi dengan delta L, dengan Q sebagai output lalu L sebagai labor. Oke, next slide di slide 13 kita mempunyai soal kasus, yaitu suatu proses produksi yang menggunakan input L dan input K untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses produksi tersebut, input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total dihasilkan dari proses produksi tersebut ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 6L ditambah 20 berdasarkan informasi tersebut. Jika produsen menambah tenaga kerja 1 orang, yakni dari 9 orang menjadi 10 orang, tentukan produksi marginal L, yaitu MPL pada tingkat penggunaan input tenaga kerja L sebanyak 10 orang. Yaitu jawaban dari soal kasus tersebut adalah MPL sama dengan masukkan rumusnya, yaitu delta Q dibagi dengan delta L dengan sama dengan Q2 dikurangin Q1 dibagi dengan L2 dengan dikurangin L1. Dengan Q sama dengan kita masukkan untuk persamaannya, yaitu Q sama dengan 6L ditambah 20 dengan L1 itu yaitu ada 9 orang, dan Q1 sama dengan 6, kita masukkan nih si L1 nya itu yaitu 9, lalu ditambah dengan 20 sama dengan 6 kali 9 ditambah 20 yaitu 6 kali 9 yaitu kan 54, ditambah dengan 20 sama dengan 74 unit untuk Q1 nya. Lalu untuk kita mencari Q2 nya, kita masukkan persamaannya dulu, lalu kita masukkan di L2 nya. Nah, L2 nya kan itu ada 10 orang ya, maka kita masukkan 6 dikali dengan 10 ditambah 20 yaitu sama dengan 60 ditambah 20 yaitu sama dengan 80 unit. Dan dengan soal tersebut kita mempunyai produksi total atau Q pada penggunaan input L sebanyak 9 adalah 74 dan penggunaan L sebanyak 10 unit adalah 80 unit. Ini untuk L yang kedua dan ini untuk yang L yang pertama. Lalu produksi marginal penggunaan input L sebanyak 10 dapat ditentukan dengan memasukkan besarnya Q dan L ke dalam persamaan, sehingga diperoleh produksi marginal tenaga kerja MPL adalah MPL sama dengan 80 dikurangi 74 per 10 dikurangi 9. Nah, ini kan si L2 nya, nah ini L1, lalu ini tadi Q1, nah ini Q2, nah itu sama dengan 6. Baru kita mempunyai produksi marginal pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 6 unit. Oke, next kita mempunyai di slide 14 itu yaitu adalah the law of diminishing return. Dalam slide ini kita mempunyai poin, yaitu dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of the diminishing return, yaitu LDR, hukum pertumbuhan hasil, yaitu hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun, yaitu apabila faktor produksi variabel dapat diubah, pada mulanya produksi total akan semakin banyak, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Dengan kita di slide selanjutnya, di slide 15 yaitu kita mempunyai tabel, yaitu suatu tabel fungsi produksi dengan satu variabel, dimana kita mempunyai L sama dengan 0 dan K nya itu kita mempunyai 10. Lalu Q nya ini kita mencari, yaitu kita
bagi, yaitu 10 dibagi 0, yaitu hasilnya sama dengan 0. Lalu AP-nya kita mencari AP-nya itu di sini, yaitu Q dibagi L. Q dibagi L itu sama dengan Q dibagi L. 0 dibagi 0 sama dengan habis ya. Lalu di sini kita mencari MP-nya itu, yaitu kita bisa lihat di soalnya aja. MPL-nya yaitu sama dengan delta Q dibagi delta L sama dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi dengan L2 dikurangin L1, yaitu dengan mempunyai nilai sama mempunyai nilai yang habis juga. Oke. Next di slide 16 kita bisa melihat di sini ada sebuah grafik, yaitu grafik fungsi produksi satu input variabel, yaitu fungsi produksi satu input variabel dengan total produksi yang mencapai tingkat paling jauh, paling tinggi. Lalu di tingkat MPL yang bergerak dengan cepat, lalu dengan cepat dia juga melandai sebagaimana yang terdapat di tabel di slide 15. Lalu ada grafik dari APL, gerak APL yang pelan-pelan naik lalu sedikit menurun, tapi tidak menyaingi daripada MPL tersebut. Oke, next di slide 17, yaitu ada hubungan antara APL dan MPL, yaitu di sini kita mempunyai elastisitas lagi produksi, yaitu sama dengan mempunyai rumus presentasi perubahan output atau Q dibagi presentasi perubahan input atau L, dengan kita ringkas menjadi elastisitas produksi sama dengan delta Q dibagi dengan Q. Nah, lalu dibagi dengan delta L dibagi dengan L. Dengan itu kita mempunyai pada hubungan antara APL dan MPL dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi. Lalu pada poin kedua, yaitu elastisitas produksi atau EP menunjukkan presentasi perubahan output sebagai akibat dari presentasi perubahan input secara sederhana. Oke, next di slide 18, yaitu ada hubungan antara APL dan MPL. Kita mempunyai dua poin di sini, yaitu pertama, pada hubungan antara APL dan MPL juga dapat dikaitkan dengan elastisitas produksi. Lalu poin kedua, yaitu elastisitas produksi atau EP menunjukkan presentasi perubahan output sebagai akibat dari presentasi perubahan input secara sederhana. Ditulis itu sebagai dengan rumus EP sama dengan delta Q per delta L dikali dengan L dibagi Q, atau dapat disederhanakan juga, yaitu dengan EP sama dengan delta Q per delta L dikali dengan 1 dibagi Q per L, atau Q dibagi L. L-nya turun lalu digantikan dengan angka 1. Karena APL sama dengan QL dan MPL sama dengan delta Q per delta L, maka elastisitas produksi dapat ditulis kembali menjadi, ini lebih sederhana lagi teman-teman, yaitu dengan dengan elastisitas produksi sama dengan MPL dibagi dengan APL. Oke, slide selanjutnya ada tahapan-tahapan produksi. Seperti slide yang ada di slide 16 itu tentang grafik. Tentang grafik di sini juga mempunyai TP yang mempunyai tingkat paling tinggi pada tahapan produksi ini dengan turun yang tidak terlalu curam. Lalu di sini ada MPL marginal produk dengan average produksi, yang marginal ini naik dengan cepat lalu turun juga dengan cepat
tetapi APL menaiknya agak lambat, lalu turunnya juga agak jauh. Lalu di bawahnya ada MPT dibagi dengan APT. APT itu di dalam grafik ini agak naik lalu agak cepat turun dibandingkan dengan MPT di sini yang dimulai dengan minus lalu naik dan turun agak jauh. Lalu di slide 20 ada tahapan-tahapan produksi, yaitu tahap yang pertama kita mempunyai tahapan ketiga atau dimulai dari MPL sama dengan 0 atau MPL negatif, yaitu kejadian ini menunjukkan nilai elastisitas produksi negatif. Lalu tahapan kedua dimulai dari MPL sama dengan APL atau APL maksimum sampai MPL sama dengan 0. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi kurang dari 1 atau inelastik. Namun pada saat MPL plus APL maka elastisitas produksi sama dengan 1. Lalu di poin ketiga ada tahapan pertama, yaitu dimulai dari tenaga kerja L sama dengan 0 sampai MPL sama dengan APL atau dari L sama dengan 0 sampai APL maksimum. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi. Oke, di slide 21 kita masuki yaitu judul baru, yaitu fungsi produksi dua input variabel, dengan penjelasannya di slide 22, yaitu jika dua input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan isoquant atau isocos. Jadi kita di judul ini kita akan lebih ke isoquant dan isocos. Ya, di slide ke-23 kita mempunyai kurva isoquant yang mempunyai landai di bagian pertama dengan kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama, bergerak dari atas ke bawah. Lalu di slide selanjutnya, di slide ke-24, yaitu kita mempunyai ciri-ciri isoquant. Di sini kita mempunyai 4 poin, yaitu yang pertama yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah, seperti pada tabel, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu di ciri keduanya yaitu cembung ke arah titik origin, cembung ke titik origin. Oke. Lalu poin ketiga, tidak saling berpotongan. Lihat dari pada grafik ini tidak saling berpotongan dan mempunyai jalurnya sendiri-sendiri. Lalu poin keempat yaitu kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak, artinya perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isoquant. Oke, next di slide 25, yaitu di sini kita mempunyai labor input yang dimana dipakai untuk menggambarkan situasi grafik pada slide 26, yaitu kita bisa lihat daripada production with two variable inputs atau L sama dengan L dikali dengan K dengan the isoquant maps, yaitu dengan gambaran Q1 itu kan 55, maka 55 itu mempunyai dua nilai di sini. Nah, kita lihat di sini kita ada dua nilai. Lalu 75 mempunyai 4 dan 90 mempunyai 3. Kita lihat di slide 27 langsung untuk penjelasan kurva isocos, yaitu isocos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel, misal tenaga kerja atau L dan modal atau K dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama, yaitu 1 dengan rumus garis anggaran PK
dikali dengan K besar, lalu ditambah dengan PL dikalikan dengan L sama dengan I. Oke, next di slide 28. Di sini kita mempunyai contoh, yaitu kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input, yaitu modal atau K dan tenaga kerja atau L. Harga input atau unit modal adalah 200 dan tenaga kerja adalah 300 rupiah per orang. Lalu anggaran yang tersedia sebesar 6.000 rupiah untuk membeli seluruh input. Lalu kita mempunyai berdasarkan data di atas, maka persamaan garis anggaran produsen yaitu 200K ditambah dengan 300L sama dengan 6.000. Di sini mempunyai kita persamaan. Lalu kira-kira grafik kurva isokosnya seperti ini, dengan dia turun ke arah Q-nya, ke outputnya dia semakin mempunyai output yang semakin banyak di labor per mole-nya. Oke, next di slide 30 ada keseimbangan produsen, yaitu tentang keseimbangan produsen. Di slide 31 dijelaskan tentang keseimbangan produsen digambarkan dengan persinggungan antara isokos dan isokuan. Lalu ada persinggungan tersebut akan menggambarkan pilihan produsen, disebut juga least cost atau combination LCC, yang menunjukkan kombinasi input terbaik. Oke, next slide 32. Di sini ada mempunyai grafik, yaitu mempunyai cembung ke arah hampir sama dengan kurva yang di slide-slide sebelumnya. Ya, seperti ini. Oke, langsung kita ke next, ke slide 33, yaitu keseimbangan produsen pada titik tersinggung ini. Slope isokos sama dengan isokuan, yaitu dengan rumus MPL dibagi dengan MPK sama dengan PL dibagi PK. Oke, next kita mempunyai contoh soal seperti yang diketahui fungsi produksi sama dengan Q sama dengan L dikali K lalu dikali C, yaitu sama dengan 5 juta, dengan PL yaitu 30.000 per hari, dengan PK 500.000. Lalu ditanya berapa banyak tenaga kerja L dan modal K yang dibutuhkan agar produksinya optimum. Oke, kita menjawab dari sini. Jawab misalnya Q sama dengan L dikali K dikali T, lalu C sama dengan PL dikali dengan L ditambah P dikali K lalu dikali K, maka kita memasukkan saja pada rumusnya, yaitu MPL dibagi dengan MPK sama dengan PL dibagi dengan PK, lalu kita sederhanakan, yaitu K dibagi L sama dengan PL dibagi dengan PK. Pertama kita mencari fungsi isokuannya dulu, yaitu Q sama dengan L dikali K dikali dengan fungsi isokos L dikali dengan K dengan fungsi isokos, yaitu mencapai 5 juta. Persamaannya adalah 30.000 L ditambah dengan 500.000 K. L dan lalu kita mencari L dan K agar Q maksimum. Oke, kita menjawab di sini mempunyai slope isokuan sama dengan slope isokos, dengan memasukkan rumus MPL dibagi dengan MPK sama dengan PL dibagi PK, itu dengan K dibagi L sama dengan 30.000 dibagi 500.000 dengan K 3 dibagi 50. K di sini sama dengan 0,006 L. Lalu kita substitusikan TC sama dengan PL dikali L, lalu ditambah PK dikali K sama dengan 5 juta dibagi 30.000 L ditambah 500.000 K, lalu 5 juta sama dengan 30.000 L tambah 500.000 dikali 0,006 L. 5 juta sama dengan 60.000 L, jadi L
sama dengan 83,33 unit, dengan K sama dengan 0,06 yang di atas. L jadi 0,006 dikali dengan L-nya kita masukkan, yaitu 83,333 sama dengan 5 unit. Ini dikali ya teman-teman. Lalu ada selanjutnya kita mencari Qmax, yaitu sama dengan L dikali K, yaitu sama dengan 83,333 dikali dengan 5 sama dengan 416,66 unit. Lalu kita mencari fungsi isokosnya, yaitu 5 juta sama dengan nah di sini ada persamaannya, 5 juta sama dengan 30.000 L ditambah dengan 500.000 K, dengan fungsi isokuannya yaitu Q sama dengan L dikali K. L dan K agar minimum. Kita menjawab di sini ada cek optimalisasi Qmax dengan anggaran yang tersedia, yaitu TC sama dengan 5 juta dikali dengan anggaran yang tersedia. Lalu TC sama dengan PL dikali L ditambah PK dikali dengan K, yaitu slope isokuan sama dengan slope isokos, yaitu TC minim. Kita bisa melihat di sini ada TC minimumnya, yaitu sebesar 30.000 L ditambah 500.000 K sama dengan 30.000 dikali L-nya itu tadi ya, 83,333 ditambah dengan 500.000. Nah, K-nya kita masukin, yaitu sebesar 5, yaitu sama dengan 5 juta. C-nya ini sama dengan 5 juta. Lalu anggaran yang tersedia sama dengan anggaran yang akan dipakai, 5 juta sama dengan 5 juta. Dia mempunyai optimum yang seimbang. Lalu next, kurva selanjutnya yaitu kombinasi input dengan biaya terendah dengan mempunyai tingkat cembung dan output yang mempunyai lebih banyak. Oke, sekian, terima kasih. Berikut adalah presentasi yang telah saya jelaskan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.